Free Palestine. Ini bentuk protes mereka ya. Ini juga ada nih. Palestine will never walk alone. Sia teologi. Oh. Halo sobat akuntan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun balik lagi nih sobat akuntan sama akun ya kan. Sobat akuntan, kali ini akun lagi ada di kampus. Baru pulang kuliah. Ini akun mau sholat zuhur dulu. Tapi ada yang mau akun tunjukin ke sobat akuntan semua. Sekaligus akun mau ngebahas pelajaran yang akun dapat hari ini. Asik. Tapi sebelum itu kita mau sholat zuhur dulu di Suni Teologi. Yuk kita lihat dulu, yuk. Nah, di sini dia guys. Kita bakal masuk ke Faculty of Theology. Nah, di Faculty of Theology ini ada dua pembagian dia. Ada Suni Teologi, ada Shia Teologi. Nah, kebetulan guys, kalau misalkan di India itu untuk penduduk Syiahnya juga banyak kayak gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan ada Karbala ataupun celebration tentang Shia teologi lah. Dan di beberapa pintu ada ini tulisan ini, Free Palestine. Ini bentuk protes mereka ya. Ini juga ada nih, Palestine will never walk alone. Cakep. Ini aku mau kasih tahu. Luar biasa. Dan yang aku tahu, kalau misalkan ini tuh India tuh abstain guys. Dia nggak pro atau nggak kontra. Jadi pilih abstain aja dia. Karena setahu akun mereka juga ada hubungan erat juga sama Israel gitu. Makanya mereka ambil abstain gitu. Nah, kita lanjut dulu ke sini. Sini ada Sunni sama Shia teologi. Nah, ini Shia teologinya guys. Nah, itu masjid. Kita mau sholat di situ. Nanti kita sholat situ ya guys ya. Itu situ Sunninya sebelah situ. Nanti kita ke situ. Nah, ini dia guys. Shia teologi. Oh. Ini Shia teologinya. Itu masjidnya di situ. Nanti kita sholat di situ. Nah, ini fakultas Syiahnya ada di sini. Fakultas Syiahnya, tapi kita nggak bisa masuk ya guys ya. Kalau Suni teologinya adalah sebelah sana. Nah, kita sholat dulu dah. Nah, alhamdulillah ini kita udah selesai sholat. Abis ini kita lanjut untuk lihat-lihat apartemen yang lain. Guys, ini masjidnya. Nah, di belakang tuh ada Faculty of Shia Teologi. Ada apartemennya sebelah sini guys. Tuh, Sunninya sebelah sini. Gitu guys. Yuk kita lihat dulu dah, nanti aku jelasin. Nah, kalau misalkan di sini itu ada Suni teologinya, ini departemennya. Itu sampai sebelah sana guys. Jadi satu gedung ini semua Syiah dan Suni teologi. Nah, kayak gitu guys. Unik banget. Kita nggak masuk ke sebelah sana ya guys ya, karena masih ada kegiatan ngajar gitu. Jadi kita nggak enak kalau misalkan ngevlog di depan sana. Kita kesini aja. Nih, jadi dibelah gitu guys. Nah, di tengah-tengahnya ada masjid. Nah, untuk jadwal sholatnya, nah kalau misalkan untuk jadwal sholatnya sendiri guys, biasanya yang Sunni duluan gitu. Tapi karena enggak sih, kadang jadwal sholat itu kalau misalkan yang orang-orang maksudnya bukan Sunni ya, orang-orang yang penganut Sunni di sini itu mereka jamaah biasanya di akhir waktu jam 1.30 tuh. Nah, untuk teman-teman saudara kita yang Syiah itu mereka sholatnya sebelum itu, tapi udah waktu zuhur ya, atau setelah itu. Karena mereka ngambilnya Sunni, kalau orang sini kan ngambilnya di akhir waktu guys untuk sholatnya. Kayak gitu. Nah, untuk di Aligarh sendiri, untuk yang Syiah itu juga banyak banget guys. Syiah itu banyak banget penganut agama Syiah yang kepercayaan Syiah di sini.
yang Sunni juga banyak gitu. Karena emang populasi di sini banyak banget ya guys ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau ke Samsat sekaligus lihat-lihat dulu suasananya. Nanti aku jelasin lagi tentang pelajaran akun, apa yang akun dapetin hari ini. Nah teman-teman, jadi di semester 3 ini akun tuh ngambil semua silabus akun itu tentang India guys. Dari Indian Constitution, Public Policy India, terus Foreign Policy India, administrasi di India, semuanya tentang India. Nah untuk hari ini, jadi yang akun pelajaran itu tentang semua guys. History Indianya, tentang undang-undang India, itu yang akun pelajarin gitu. Dan hari ini tuh terakhir akun belajar, tapi ada juga yang global policy. Aku ngambil global peace and security. Itu aku ngambil itu untuk apa namanya ya, optional. Untuk optionalnya aku ngambil yang global peace and security, dan itu ngebahas hari ini ngebahas Israel dan Palestina kayak gitu. Tapi kita bukan ngebahas tentang pro dan kontranya, tapi kita ngebahas tentang kubu dari pihak Israel sama Palestina. Ada namanya peace building sama peacemaking guys, kayak gitu. Nah itu yang kita bahas tadi. Mau apa namanya ya, dia mendingan negosiasi atau diplomasi daripada perang kayak gitu. Kayak beberapa kejadian itu Indonesia sama Australia lah dulu pernah panas, yang gara-gara Australia ngeklaim apa ya, lupa pun, salah satu tambang atau apalah di sana di NTT itu. Nah itu guys, jadi diplomasi dulu, jangan sampai perang kayak gitu. Karena kalau perang kan yang dikorbanin banyak, termasuk manusianya, ekonominya, terus ketahanan negaranya kayak gitu, dan kerugian negaranya. Itu intinya guys kalau misalkan perang. Nah yang satunya itu tentang apa tadi itu ya, Muhibul Haq namanya, Muhibul Haq itu tentang dia, tentang partai di India. Jadi partai di India itu ada sekitar keseluruhannya ya 2.800 partai guys. Nah 2.800 partai itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama National Party, State Party, sama Registration Party gitu. Nah kalau misalkan National Party ini yang biasanya join pemilu lah, kayak kita tuh kayak partai koalisi sama inilah guys, kayak Perindo, PDI, terus apalagi tuh Hanura, Gerindra, apalagi Nasdem kayak gitu. Nah kalau di India tuh ada sekitar 6 sampai 8 partai. Ya kalau yang terkenal di sini ada BJP, AAP gitu, Ahmadiyya Party sama Bharatiya Janata Party. Kalau di India ya guys ya, partai-partai besar kayak gitu, partai Kongres kayak gitu, nasionalis segala macam tuh ada di sini gitu. Nah kalau misalkan State Party itu sekitar ada 56 untuk tahun ini ya guys ya. Nah sisanya itu registration, itu masih kayak waiting list lah buat masuk partai gitu guys. Tapi dia udah ada partai, ada grupnya, cuman untuk daftar sebagai partai yang ikut partisipasi itu belum. Itu guys kalau tentang hari ini kayak gitu. Ya kemarin juga sama kayak gitu. Tapi yang aku senang hari ini tuh tentang Israel Palestina tadi, yang mana kalau misalkan di Palestina tuh ada kubu Hamas sama Fatah gitu. Terus kalau misalkan yang dari pihak Israelnya yang dibantu sama USA sama British gitu, itu dibantu semua. Tapi kita nggak nyampe ngebedah ini siapa yang salah gitu. Tapi ya tetap konfliknya itu tentang masalah tentang wilayah sama tentang agama, itu nggak bisa dipisahin kayak gitu guys. Ya tapi kalau misalkan sikap Indianya sendiri ya abstain. Kalau yang ini ya mereka nggak mihak Palestina, nggak mihak Israel gitu guys. Nah ini kita udah nyampe di Babu Shed. Itu ada Neng lagi foto-foto. Ini Firna sudah ngechat, buruan lah katanya Samsatnya nih. Aku tahu Samsat, aku jalan soalnya
guys. Tetap kita keluar dulu. Nah ini kita udah nyampe di luar kampus guys ya. Kita mau OTW Samsyad. Seru banget sih pelajaran hari ini ya. Karena serunya itu karena ini pelajaran terakhir. Tapi masih ada ujian. Yang gak bikin senangnya sih masih ada ujian. Aku udah muak banget guys sama ujian tuh. Aduh, ujian tuh kayak gimana ya? Kayak kereta gitu tuh. Udah mah kadang di sini tuh nambah-nambah ekstra kelas guys. Nah kalau departemen akun itu guru-gurunya emang karena pembahasannya tentang politik, jadi banyak banget ngomongnya guys gitu. Jadi silabus itu, topik-topik di silabus itu nggak habis-habis guys. Itu sampai wah berapa kali pembahasan lah itu. Orang lain udah selesai unit 3, maksudnya udah nyampe selesai, udah mau selesai unit 3, kita baru selesai unit 1. Mereka udah selesai, kita masih unit 2. Makanya sampai sekarang tuh ada ekstra kelas. Terus kita ujian ketinggalan. Yang lain tuh udah selesai ujian, tinggal akun lagi yang belum selesai. Maksudnya bukan akun, tinggal anak-anak politik yang belum selesai. Akun sebenarnya kecemplung aja guys ngambil politik ini. Nggak ini juga, bukan nggak niat sih. Bukan gimana ya, pokoknya gitulah. Intinya akun bersyukur kalau lulus ya syukur gitu. Tapi doain ya, akun juga lagi usaha yang terbaik lah buat cepet lulus. Seru tapi. Nah, dan bayarannya masih lebih murah di sinilah daripada di Indo. Tapi kalau misalkan S2 kayaknya sama aja deh. Akun bayar S2 itu sekitar 28 juta sampai 29 juta untuk awal masuknya ya. Tapi di akhirnya nanti kita bayar $500, sekitar 9 jutaan. Sama aja kan, mahal. Ya, tapi alhamdulillah bisa kuliah di India. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman akun mau ke Firnas dulu, mau makan, mau ngecai. Nah, kayaknya kita tanya, nggak usah lah. Firnas, jadi di India ini ada 2 orang yang ngambil jurusan Sunni Teologi guys. Namanya Firnas sama Askia. Askia juga ada YouTube-nya. Kayak gitu. Mereka ngambil Sunni Teologi. Unik sih dan seru juga sih. Mereka akun dapat pembahasan tuh dari mereka kayak gitu. Seru. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Seru banget. Bisa ajak teman-teman berbagi cerita. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang nambahin pengetahuan tentang India, boleh banget guys, komen aja ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat main.